Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas suku banyak atau polinomial part yang ke-21, yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial atau teorema Vieta. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial berderajat 2 atau yang kita kenal dengan persamaan kuadrat. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 memiliki akar-akar atau penyelesaian x1 dan x2, maka jumlah dan hasil kali akar-akarnya dinyatakan sebagai berikut. x1 plus x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 hasil kali akar-akarnya adalah c per a. Rumus ini pasti kalian nggak asing, sudah pernah kalian pelajari waktu di SMP, waktu membahas persamaan kuadrat. Mungkin waktu itu kalian tidak dijelaskan dari mana asalnya muncul x1 plus x2 sama dengan min b per a dan x1 x2 sama dengan c per a. Di sini saya akan buktikan, dan ini akan menjadi dasar bagi persamaan polinomial derajat selanjutnya, derajat 3, derajat 4, dan seterusnya. Dasarnya dari sini, dari persamaan kuadrat. Oke? Jadi gini, persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c itu bisa difaktorkan. Di sini ekuivalen gini ya. Bisa difaktorkan memiliki akar-akar x1 dan x2. Berarti kalau difaktorkan menjadi a dikali x min x1 dikali x min x2. Jadi di sini tetap ada a, karena kan kadang-kadang persamaan kuadrat itu koefisien x kuadratnya belum tentu 1. Bisa jadi 2, 3, atau dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini akar-akarnya x1 dan x2, maka kalau misalkan ax kuadrat plus bx plus c difaktorkan menghasilkan, atau ini ekuivalen dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Oke, sekarang kita coba kalikan pelangi yang di ruas kanan ini. Jadi ini ekuivalen, a-nya tetap, lalu ini kita kalikan x kali x berarti kan x kuadrat. Lalu min x1 kali x berarti min x1x, x dikali min x2 berarti min x2x, lalu min x1 kali min x2 berarti plus x1 x2. A kita kalikan ke dalam kurung, berarti ekuivalen ax kuadrat min ax1x min ax2x plus ax1x2. Jadi ini ax kuadrat plus bx plus c ekuivalen. Di sini yang koefisien x kuadrat cuma a aja, jadi ax kuadrat. Yang koefisien x kita kumpulkan ya, jadi plus ini dalam kurung min ax1 min ax2. Ini kan ya, kurung tutup x plus yang ini konstantanya ya ax1 x2. Lalu kita samakan. Yang pertama koefisien x kuadrat. Di ruas kiri koefisien x kuadrat itu a. Sama dengan di ruas kanan koefisien x kuadrat a. Ya sudah, betul, a sama dengan a. Lalu koefisien x. Di ruas kiri koefisien x itu b. Sama dengan di ruas kanan koefisien x itu min ax1 min ax2. Berarti b sama dengan ini min a saya keluarkan dari kurung. Ini dalam kurung berarti x1 plus x2. Ini kan ya. Min a pindah kiri jadi b per min a. Ya kan? B per min a sama dengan x1 plus x2. Didapatkanlah rumus yang pertama. x1 plus x2 sama dengan min b per a. Minnya yang di bawah ini kan boleh pindah ke tengah-tengah sini. Jadi x1 plus x2 sama dengan min b per a. Berikutnya konstanta. Konstanta di ruas kiri itu adalah c. Di ruas kanan itu ax1 x2. A pindah kiri sebagai bagi jadi c per a sama dengan x1 kali x2. Didapatkanlah rumus yang kedua. x1 kali x2 sama dengan c per a. Itulah pembuktian kenapa pada persamaan kuadrat jumlah akar-akarnya x1 plus x2 adalah min b per a, dan hasil kali akar-akarnya atau x1 kali x2 adalah c per a. Oke? Rumus menurunkan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat yang ada di slide sebelumnya kita coba terapkan di persamaan polinomial berderajat 3 di sini. Jika persamaan polinomial ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 memiliki akar-akar x1, x2, dan x3, maka berlaku rumus yang pertama, x1 plus x2 plus x3 sama dengan min b per a. Jadi jumlah dari akar-akarnya itu min b per a. Jadi mirip seperti persamaan kuadrat. Berikutnya,
X1, X2 plus X1, X3 plus X2, X3 sama dengan C per A. Jadi ini biasanya saya mengingatnya kalau ingat sendirian. Setiap sukunya kan terdiri dari satu macam X. Di sini berdua-berdua. X1, X2 plus X1, X3 plus X2, X3 itu sama dengan C per A. Dan yang terakhir, langsung dikalikan semuanya, tiga-tiganya. Hasil kali ketiga akar dari persamaan polinomial berderajat 3. X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Oke, dari mana kita akan terapkan? Seperti di persamaan kuadrat di slide sebelumnya. Jadi di sini kita mulai dari AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Ini ekuivalen dengan, misalkan ini difaktorkan, kan menghasilkan akar-akar X1, X2, dan X3. Berarti A X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3. Berarti ekuivalen, ini yang ruas kanan kita kalikan ya, A tetap, lalu yang X min X1 sama X min X2 kita kalikan. Berarti X kuadrat min X1X min X2X plus ya, plus X1 X2. Ini dikalikan lagi dengan X min X3. Oke, jadi panjang nih ya. Ekuivalen dengan A dikali ini berarti X kuadrat kali X pangkat 3. Lalu X kuadrat dikali min X3 min X3X kuadrat. Lalu min X1X ya. Min X1X kali X berarti min X1X kuadrat. Lalu plus ya, plus X1X3X. Lalu min X2X sekarang. Berarti min X2X kuadrat plus ya, plus X2 sama X3, X2, X3X. Lalu plus X1, X2X min ya, X1, X2, X3. Lalu sebelum A kita kalikan ke dalam, ini kita kelompokkan aja biar nggak bingung. Ekuivalen A, yang X pangkat 3 cuman ada satu ya, X pangkat 3 aja. Lalu yang X kuadrat, kita lihat di sini ada min X1, min X3 sama min X2, berarti bisa dijadikan gini, min dalam kurung X1 plus X2 plus X3 kurung tutup X kuadrat, gitu kan ya. Lalu yang X itu ini, X1 X3, X2 X3 sama X1 X2, atau kita susun gini aja, plus dalam kurung X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 kurung tutup dikali X. Dan yang terakhir konstantanya ini, min X1 X2 X3. Baru hanya kita kalikan ke dalam. Berarti ekuivalen AX pangkat 3 min A dikali X1 plus X2 plus X3 X kuadrat plus A-nya nggak usah dimasukkan ke kurung, di luarnya kurung gini nggak apa-apa. X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 X min A X1 X2 X3. Ini ruas kirinya kita tulis AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Oke, kita mulai dari koefisien X pangkat 3. Di ruas kiri, koefisien X pangkat 3 itu A. Sama dengan di ruas kanan, A juga. Berarti betul ya. Lalu koefisien X kuadrat di ruas kiri itu B. Sama dengan di ruas kanan, koefisien X kuadratnya min A dalam kurung X1 plus X2 plus X3. Min A pindah ke kiri jadi B per min A. Sama dengan X1 plus X2 plus X3. Terbukti rumus yang pertama ya. X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. Berikutnya koefisien X. Di ruas kiri itu C. Di ruas kanan A X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3. Berarti kalau A-nya pindah kiri jadi C per A ya. Sama dengan X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3. Didapatkanlah rumus yang kedua. X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan C per A. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta di ruas kiri itu D. Di ruas kanan itu min A. X1 X2 X3. Min A pindah kiri jadi D per min A sama dengan X1 X2 X3. Jadi didapatkan rumus yang terakhir. X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A.
Oke? Nah, di sini saya akan tampilkan tabel bagaimana kalau misalkan persamaan polinomial berderajat 4. Saya tidak akan terangkan dengan cara seperti di depan tadi, kalau di derajat 2 maupun derajat 3, karena nanti akan terlalu panjang. Kalian bisa buktikan, misalkan AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E ekivalen dengan A dikali X min X1 dikali X min X2 dikali X min X3 dikali X min X4. Terus kalian kalikan pelangi seperti tadi. Terus disamakan koefisien X pangkat 4-nya, X pangkat 3-nya, dan seterusnya sampai konstanta. Cuman terlalu panjang. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana membaca pola. Karena teorema Vieta itu berupa pola. Ngerti ya? Bisa kalian buktikan seperti itu, cuman terlalu panjang. Ya, makanya di sini sebelum derajat 4 saya tampilkan kembali bagaimana sifat akar-akar persamaan polinomial berderajat 2 dan 3. Oke, kalau berderajat 2 atau persamaan kuadrat itu kan kalau dijumlah X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kalau dikalikan X1 kali X2 sama dengan C per A. Sudah, simple seperti ini. Yang berderajat 3 baru kita buktikan. X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3 sama dengan C per A, dan X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Tadi saya sudah bahas sedikit gimana cara mengingatnya. Pokoknya ini urut B, C, D, sama-sama per A. Terus tandanya selang-seling, min, ini plus, ini min. Lalu depannya ini sendirian, X1 plus X2 plus X3. Yang kedua ini berdua-berdua, X1 X2 plus X1 X3 plus X2 X3. Berdua-berdua itu maksudnya dalam satu suku ada dua nilai X. Oke, dan yang terakhir langsung bertiga. Semuanya X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Nah, pola ini kita terapkan kalau derajat 4 gimana? Di sini derajat 4, AX pangkat 4 plus BX pangkat 3 plus CX kuadrat plus DX plus E sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Maka, yang pertama sendirian, X1 plus X2 plus X3 plus X4 sama dengan min B per A. Jadi selalu diawali dengan min B per A. Oke, jadi habis min B per A, C per A. Terus min D per A, E per A. Gitu ya. Jadi B, C, D, E urut sama-sama per A, tandanya selang-seling dimulai dari minus. Minus, plus gitu. Lalu depannya ini kan tadi pertama sendirian, sendiri-sendiri. X1 plus X2 plus X3 plus X4. Yang kedua ini kalau kalian lihat berdua-berdua. X1 X2 plus X1 X3 plus X1 X4 plus X2 X3 plus X2 X4. Di sini X2-nya cuma X2 X3 sama X2 X4. X2 X1 sama aja seperti ini, makanya nggak ada. Cuma ada X2 X3 sama X2 X4. Demikian juga X3 X4. Jadi totalnya ada 6 suku yang berdua-berdua. Ini sama dengan C per A. Lalu yang bertiga-bertiga, X1 X2 X3 plus X1 X2 X4 plus X1 X3 X4 plus X2 X3 X4 sama dengan min D per A. Ini kalau saya cara mengingatnya, suku yang pertama ini nggak ada X4. Suku yang kedua nggak ada X3. Suku yang ketiga nggak ada X2. Suku yang keempat nggak ada X1. Itu semuanya kalau dijumlahkan sama dengan min D per A. Dan yang terakhir langsung berempat. Dikalikan semuanya. X1, X2, X3, X4 sama dengan E per A. Jadi plus lagi, kan selang-seling. Min, plus, Gitu cara mengingatnya. Oke, jadi paham ya bagaimana menyusun pola pada teorema Vieta ini. Bagaimana sifat akar-akar pada persamaan polinomial. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.